Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen pelayanan publik yang saya hormati, Ibu Umik SPD MA. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya yang saya dapat menyelesaikan tugas dan mempresentasikan tugas berpraktik ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Agustia, NIM 045377238, Program Studi Ilmu Pemerintahan dari UPBJJ Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan solusi inovatif dan strategi implementasi untuk mengatasi permasalahan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat. Dan selanjutnya mari kita simak pemaparan berikut ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat pada bulan Maret 2026, ditemukan beberapa kendala dalam pelayanan perizinan, khususnya terkait penerbitan nomor induk berusaha dan izin mikro kecil di DPTSP Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan yang sering terjadi meliputi proses pelayanan yang lambat, sering melebihi standar operasional prosedur, kurang jelasnya informasi persyaratan di awal pengajuan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta gangguan pada sistem informasi pelayanan. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan, kehilangan waktu, dan mengalami ketidakpastian dalam memperoleh layanan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya mengusulkan sebagai inovasi bernama Smart Layanan Perizinan, yaitu singkatan dari Sistem Monitoring Administrasi Responsif dan Transparansi Layanan Perizinan. Inovasi ini memiliki 5 fitur utama, yaitu yang pertama, verifikasi dokumen digital untuk memeriksa kelengkapan berkas secara otomatis sejak awal proses. Yang kedua, monitoring real time sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan izin kapan saja menggunakan nomor registrasi. Yang ketiga, notifikasi otomatis melalui WA atau SMS mengenai status pengajuan izin. Yang keempat, pengawasan berbasis waktu yang memberikan peringatan otomatis apabila proses pelayanan melewati batas SOP. Yang kelima, saluran pengaduan terpadu yang mengintegrasikan website, WhatsApp, dan kontak saran digital. Landasan teori, inovasi smart layanan perizinan disusun berdasarkan landasan teoritis yang relevan dalam bidang manajemen pelayanan publik. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian waktu, dan kemudahan prosedur pelayanan. Kedua, teori good governance dari UNDP yang menekankan pentingnya transparansi, responsivitas, aktivitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, teori birokrasi modern dari Max Weber yang menegaskan perlunya sistem administrasi yang terstruktur, standar kerja yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Keempat, indikator kualitas pelayanan publik mencangkup kecepatan pelayanan, ketepatan proses, kemudahan prosedur, dan kepastian biaya. Seluruh indikator tersebut diakomodasi melalui sistem pelayanan digital yang diusulkan. Strategi implementasi. Agar inovasi ini dapat diterapkan secara efektif, diperlukan strategi implementasi yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Pihak yang terlibat meliputi DPNPTSP sebagai pelaksana utama, pemerintah daerah sehingga penyedia regulasi dan anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung teknologi informasi, aparatur pelayanan sebagai operator sistem, serta masyarakat sebagai pengguna dan pengawas layanan. Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui 6 tahapan utama, yaitu penyusunan regulasi dan SOP, pengembangan sistem aplikasi, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, pelatihan secara teknis bagi aparatur, implementasi penuh sistem pelayanan,
evaluasi dan perbaikan secara berkala. Beberapa potensi hambatan yang mungkin muncul antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya kemampuan teknologi informasi aparatur, gangguan jaringan internet, serta masih adanya masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Untuk mengatasinya, diperlukan penganggaran bertahap, pelatihan dan pendampingan teknis secara rutin, penyediaan server cadangan, serta pembentukan loket bantuan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Penutup, melalui implementasi smart layanan perizinan, berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, serta penghemat waktu dan biaya. Sementara itu, bagi DPMPTSP, sistem ini sangat meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat pengawasan kinerja aparatur, dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, inovasi ini juga dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih secara mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai kesimpulan, transformasi pelayanan publik berbasis digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan terpercaya. Demikian presentasi video berpraktik yang dapat saya sampaikan. Semoga gagasan ini memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Salam sukses buat kita semua.